Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Umatesa Padia Sinaga di mata pelajaran Nautika Kapal Penangkapan Ikan ini dengan materi karakteristik bahan bakar dan bahan pelumas kapal. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak bahan bakar dan pelumas kapal itu apa? Jika ada yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan terkait bahan bakar dan pelumas kapal tersebut. Yang pertama tuh kita masuk ke pengertian bahan bakar. Bahan bakar adalah zat yang dibakar untuk menghasilkan energi. Biasanya digunakan pada mesin diesel kapal. Umumnya berasal dari minyak bumi. Nah, energi pembakaran ini digunakan untuk menggerakkan kapal. Selanjutnya, kita masuk ke jenis bahan bakar dan kegunaannya. Yang pertama tuh ada MFO atau Marine Fuel Oil. Teksturnya itu kental dan juga harus dipanaskan untuk digunakan. Biasanya penggunaannya pada kapal besar dan juga lebih hemat untuk perjalanan jauh. Selanjutnya adalah MDO atau Marine Diesel Oil. Teksturnya lebih encer dan mudah digunakan. Penggunaannya pada kapal sedang atau kondisi normal. Selanjutnya ada MGO atau Marine Gas Oil. Marine gas oil ini tuh paling bersih dan juga rendah sulfur. Digunakan pada kapal kecil atau area ramah lingkungan. Nah, kita masuk ke karakteristik bahan bakar. Nah, di sini dijelaskan pengertian dan fungsi. Yang pertama, viskositas. Viskositas adalah tingkat kekentalan bahan bakar. Viskositas ini menentukan kelancaran aliran dan penyemprotan bahan bakar. Yang kedua, ada densitas. Densitas merupakan massa jenis bahan bakar. Densitas ini menunjukkan berat bahan bakar dan mempengaruhi pencampuran dengan udara bahan bakar. Selanjutnya ada kandungan sulfur. Kandungan sulfur merupakan unsur kimia dalam bahan bakar. Nah, kandungan ini mempengaruhi korosi mesin dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada flash point atau titik nyala. Maksud dari flash point ini adalah suhu bahan bakar mulai terbakar. Nah, di sini tuh penentuan tingkat keamanan bahan bakar. Untuk terakhir yaitu kebersihan bahan bakar, yaitu kandungan air atau kotoran. Nah, fungsinya mencegah penyumbatan dan kerusakan mesin. Oke, selanjutnya ada penjelasan karakteristik. Yang pertama, viskositas tinggi itu membuat lebih sulit mengalir. Kalau sulfur tinggi dapat merusak mesin. Yang flash point rendah itu berbahaya bagi mesin kapal. Selanjutnya, jika kotorannya terlalu banyak dapat menyumbat sistem. Bahan bakar harus diolah sebelum digunakan. Oke, kita masuk ke penanganan bahan bakar. Yang pertama, pemanasan, yaitu menurunkan kekentalan. Yang kedua, penyaringan, menghilangkan kotoran. Yang ketiga, pemurnian, yaitu pemisahan air dan partikel. Oke, selanjutnya kita masuk ke fuel oil purifier menggunakan gaya sentrifugal. Apa sih gaya sentrifugal? Nah, gaya sentrifugal merupakan gaya yang mendorong benda menjauh dari pusat putaran. Digunakan untuk memisahkan kotoran dan cairan dalam bahan bakar. Fungsi dari fuel oil purifier ini menghasilkan bahan bakar bersih dan menjaga mesin. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pelumas. Nah, ada yang tahu nggak pelumas itu apa? Jadi pelumas adalah oli yang digunakan untuk mengurangi gesekan. Digunakan pada bagian mesin yang bergerak. Fungsinya itu mencegah panas berlebih dan kerusakan di mesin kapal. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke fungsi pelumas. Yang pertama, ada mengurangi gesekan, sehingga membuat mesin lebih halus. Yang kedua, mendinginkan dengan cara menyerap panas. Yang ketiga, melindungi, yaitu melindungi dengan cara mencegah keausan. Yang keempat, membersihkan, mengikat kotoran. Yang kelima, mencegah karat, yaitu melindungi logam mesinnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke karakteristik pelumas dengan pengertian dan fungsinya. Yang pertama, viskositas itu kekentalan oli, menentukan kemampuan pelumasan. Yang kedua, indeks viskositas, yaitu kestabilan kekentalan. Fungsinya menjaga kinerja pelumas saat suhu berubah. Yang ketiga, stabilitas termal, yaitu ketahanan terhadap panas. Fungsinya untuk mencegah pelumas cepat rusak. Yang keempat, daya pelindung, yaitu kemampuan melindungi. Fungsinya untuk mengurangi keausan komponen mesin. Oke, di sini Ibu lampirkan beberapa gambar dan juga penjelasan terkait jenis pelumas dan kegunaannya. Yang pertama ada pelumas silinder atau medripal. Penggunaannya ini untuk melumasi bagian silinder mesin utama yang bekerja pada suhu dan tekanan tinggi sehingga mampu melindungi dinding silinder dari keausan dan korosi. Yang kedua, di sini ada pelumas gear digunakan pada sistem roda gigi. Berfungsi menahan tekanan tinggi agar roda gigi tidak cepat aus dan tetap bekerja dengan baik. Selanjutnya ada pelumas sistem. Penggunaannya ini untuk melumasi bagian mesin seperti bantalan dan juga poros, serta membantu proses pendinginan dan pembersihan komponen mesin. Selanjutnya ada pelumas hidrolik. Penggunaannya pada sistem hidrolik kapal seperti kemudi, berfungsi sebagai penghantar tenaga sekaligus pelumas.
Nah, di sini ada pelumas sintetis. Pelumas sintetis kapal merupakan pelumas buatan dengan kualitas tinggi, memiliki ketahanan suhu yang baik, dan performa yang lebih stabil. Selanjutnya ada pelumas mineral, berasal dari minyak bumi hasil penyulingan. Biasanya paling umum digunakan karena harganya lebih terjangkau. Nah, di sini kita masuk ke aditif pelumas. Ada yang tahu nggak aditif pelumas? Di sini Ibu bakal jelasin tentang aditif pelumas. Aditif pelumas adalah zat tambahan yang dicampurkan ke dalam oli untuk meningkatkan kinerja pelumas. Jadi, oli itu bukan cuma bahan dasar saja, tapi ditambah zat lain supaya lebih efektif melindungi mesin. Jenis-jenis aditif pelumas. Yang pertama, ada anti-aus. Anti-aus berfungsi untuk mengurangi keausan pada komponen mesin akibat gesekan, sehingga mesin tidak cepat rusak. Yang kedua, ada anti-karat. Berfungsi untuk melindungi bagian logam dari korosi yang disebabkan oleh udara atau air. Yang ketiga, ada deterjen. Berfungsi untuk membersihkan mesin dengan cara mengikat kotoran agar tidak menempel pada komponen. Yang keempat, ada antioksidasi. Fungsinya untuk mencegah pelumas cepat rusak akibat reaksi dengan panas dan udara, sehingga umur pelumas lebih panjang. Nah, di sini ada yang tahu nggak hubungan BBM dan pelumas? Jadi, hubungan BBM dan pelumas itu, bahan bakar dan pelumas memiliki hubungan yang sangat erat dalam menentukan kinerja mesin kapal. Bahan bakar yang baik akan menghasilkan pembakaran yang sempurna, sehingga tenaga yang dihasilkan menjadi optimal. Sementara itu, pelumas yang baik akan mengurangi gesekan antar komponen, sehingga mesin tidak cepat panas dan tidak mudah mengalami kerusakan. Dengan penggunaan bahan bakar dan pelumas yang tepat, mesin kapal dapat bekerja lebih efisien, biaya perawatan menjadi lebih rendah, dan umur mesin menjadi lebih panjang. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari materi tersebut. Jadi, bahan bakar dan pelumas merupakan dua komponen penting dalam operasional mesin kapal yang tidak dapat dipisahkan. Bahan bakar berfungsi sebagai sumber energi, sedangkan pelumas berfungsi melindungi dan menjaga kinerja mesin. Karakteristik bahan bakar seperti viskositas, sulfur, dan kebersihan sangat mempengaruhi proses pembakaran, sedangkan karakteristik pelumas seperti viskositas dan stabilitas termal menentukan kemampuan pelumas dalam melindungi mesin. Dengan memahami dan memilih bahan bakar serta pelumas yang tepat, kinerja mesin kapal dapat menjadi lebih optimal, efisien, dan tahan lama. Oke, mungkin cukup sekian materi dari mata pelajaran Nautika Kapal Penangkapan Ikan. Ibu harap kalian mengerti dengan materi yang udah Ibu ajarin. Terima kasih.